Jadi akal manusia ketika digunakan dengan sehat, bukan akal yang sudah kontaminasi ya, maka dia akan membimbing kepada arah yang benar. Maka saya katakan tadi, ketika kita mengkaji sesuatu yang benar lalu kita tangkap sebagai benar, maka nyaman. Tapi kalau kita dipaksa membenarkan barang yang tidak masuk nalar, maka di situ terjadi benturan. Saya yakin banyak orang-orang Kristen yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Dia nggak sakit jiwa, dia sakit pikirannya. Kita dengan dia memiliki perbedaan pandangan, tetapi kita sama sebagai manusia. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang donanya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Ini sudah lama ini reuni 3-4 narasumber secara bersama-sama, ini sudah lama ya sepertinya. Alhamdulillah, ini saya perkenalkan dulu. Di sini telah hadir 4 narasumber kita untuk hari ini. Yang pertama ada Dr. Suryadi sebagai Ketua Arimatea Pusat. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah lama ini tidak bertemu. Iya. Alhamdulillah kali ini dapat berjumpa kembali. Yang kedua ada Ustadz Ahmad Wakid sebagai pemerhati perbandingan agama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Yang ketiga ada Gus Bete. Yang memang betul-betul. Assalamualaikum Gus Bete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah. Nih lu sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Iya, lama nggak ketemu kita ya. Iya sudah lama. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Yang keempat ada Pak Dance. Pak Dance, assalamualaikum Pak Dance. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Untuk hari ini alhamdulillah 4 narasumber kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga kita semua juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Bapak Saifuddin Ibrahim ini. Para narasumber, benarkah Pak Saifuddin Ibrahim memiliki gangguan jiwa? Nah, ini tagline-nya mungkin agak gangguan jiwa. Seperti apakah ini? Karena berita-berita juga tersebar apakah Pak Saifuddin Ibrahim ini memiliki gangguan jiwa ketika hidup di Amerika, kemudian sekarang itu menjadi malah seperti di YouTube channelnya ada seperti memulung sampah dan sebagainya gitu. Nah, mungkin ada tanggapan yang pertama dari Dr. Suryadi dulu terkait tema kita pada kali ini, dokter. Ya, ini tema yang unik buat saya. Karena kita diminta untuk melakukan pencanderaan terhadap jiwa seseorang ya. Dan kita tidak pernah berinteraksi secara langsung. Cuma mungkin saya akan menggambarkan begini. Sesungguhnya setiap diri kita itu punya potensi kena gangguan jiwa. Ya, bahkan bisa jadi kita yang ada di sini pun bisa jadi juga sedang mengidap gangguan jiwa.
Karena ya memang begitu. Karena kenapa demikian saya katakan demikian? Karena sesungguhnya yang namanya gangguan jiwa itu tentu saja ada yang degree-nya rendah sampai degree-nya yang sampai tinggi. Lah orang gila itu adalah orang yang gangguan jiwanya sudah keluar Degree teratas. yang tidak bisa terkontrol lagi, maka dia menjadi gila. Tetapi banyak orang yang sebetulnya sakit jiwa tetapi masih bisa dalam konteks kontrol. Nah, buat saya Saifuddin termasuk kategori bisa jadi adalah orang yang terkena sakit jiwa tadi tetapi masih dalam konteks bisa terkontrol. Nah, ini yang ingin saya ungkapkan. Jadi kita semua sebetulnya punya potensi itu. Nah, bila manakah sebetulnya seseorang itu akan terkena sentuhan sakit jiwa tadi? Sederhana saja sebenarnya. Ketika antara yang diharapkan dengan yang menjadi kenyataan itu tidak klop. Ya, itu pertama begitu. Jadi setiap ada sesuatu yang kita harapkan kok tidak sama dengan kenyataan, maka itu terjadi kemudian yang namanya tekanan atau stres. Nah, stres ini sekali lagi semua orang mengalami. Tidak ada orang yang tidak mengalami yang namanya stres, tekanan ini. Cuma bagaimana kemudian tingkatan stres itu juga. Maka tadi ketika stres ini lalu masih bisa dikelola, masih bisa dimainkan, maka kemudian baik-baik saja, fine-fine saja. Dan agama sebenarnya adalah salah satu katakanlah salah satu jalan yang kita miliki bagi orang beriman. Karena itu saya pernah mengatakan seorang yang beriman nggak boleh stres atau nggak boleh kena gangguan jiwa. Kenapa? Karena adinul Islam itu adalah obat penyakit jiwa. Siwa fi sudurina. Ya. Jadi dikatakan dalam Al-Quran kan kalau Al-Quran itu sebagai sifat fisudur kan gitu kan. Kenapa dikatakan sebagai obat di dalam jiwa? Kalau kita bicara jiwa kan berarti tekanan jiwa tadi kan, kembali ke sana. Karena memang Al-Quran itu seperti itu, punya kekuatan semacam itu. Sehingga saya berani mengatakan seorang yang beriman dia akan terlepas dari yang namanya penyakit jiwa atau gangguan jiwa. Karena memang Al-Quran itu obat. Nah, gitu ya. Nah, tapi bagi orang yang nggak beriman tentu lain lagi. Nah, kalau kita mencermati Pak Saifuddin, maka saya menyimpulkan dengan kuat bahwa beliau pasti orang yang terkena yang namanya gangguan jiwa. Saya berani mengatakan, kenapa demikian? Karena latar belakang kehidupannya yang kemudian dijalani saat ini itu mengandung benturan-benturan yang sangat luar biasa. Bagaimanapun beliau adalah seorang yang sejak kecil Muslim, lalu belajar agama sejak kecil sampai doktor, kan, lalu juga menjadi pengelola kegiatan keagamaan, yang tiba-tiba lalu kemudian entah apa sebabnya saya juga tidak tahu, dia berbalik berpindah kepada agama. Perubahan dari satu agama ke agama yang lain itu kalau tidak melalui proses yang benar-benar murni temuan menemukan kebenaran, seperti misalkan Ustadz Felix ya. Felix So buat saya adalah orang yang pindah agama, tetapi perpindahannya didasari sebuah proses pencarian panjang untuk menemukan kebenaran. Agak berbeda dengan yang namanya Pak Saifuddin ini. Tiba-tiba mengalami lompatan gitu. Nah, sehingga patut diduga ada sesuatu di situ. Sehingga peluangnya yang segera nampak adalah pasti di dalam dirinya akan terjadi yang namanya tekanan-tekanan, benturan-benturan. Coba bayangkan, Mbak, seseorang yang sejak kecil diberi ajaran tentang Qul huwallahu ahad, kira-kira gitu ya. Allah yang ahad ya. Dan sangat paham bahwa Isa itu kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Nah, tiba-tiba lalu dia berbalik. Yang ahad tidak lagi menjadi ahad, gitu. Yang dinabikan di dalam ajaran sebelumnya lalu dituhankan di dalam ajaran yang kemudian dia terima. Itu tidak mudah, karena manusia itu oleh Allah dibekali yang namanya kemampuan berpikir. Akal kita itu sesungguhnya adalah sebuah piranti yang diberikan Allah untuk mengenali yang namanya kebenaran, untuk mengenali mana yang kebaikan, untuk mengenali mana keindahan. Jadi manusia itu punya 3 aras kehidupan atau wilayah kehidupan, yaitu tentang kebenaran, tentang kebaik-burukan, dan tentang keindahan. Yang saya sekira itu dengan yang namanya ilmu, yang namanya etika, yang namanya estetika. 3 ini selalu hidup di dalam diri kita. Dan kita manusia oleh Allah diberi potensi untuk bisa mengenali mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah, mana yang tidak indah. Kita punya potensi itu. Nah, ketika potensi kita di dalam mengenali itu klop, artinya kita ketemu, kita menganggap sesuatu itu benar dan memang itu benar. Nah, itu namanya klop.
Ya. Kalau sesuatu yang benar lalu kita nyatakan benar, itu klop. Ketika terjadi posisi itu, maka jiwa akan sehat, menjadi tenang, menjadi nyaman. Tapi ketika pikiran kita mengatakan ini nggak benar, tapi kita harus menjadikan ini harus kita anggap benar, itu terjadi benturan yang luar biasa. Betul. Dan itu akan menimbulkan tekanan yang saya sebut stres tadi. Dan ini berujung menjadi gangguan jiwa. Dan saya melihat dalam historis kehidupan Pak Saifuddin, itu saya melihat bahwa itu ada benturan-benturan yang sangat luar biasa, itu tidak mudah untuk itu. Karena sebagai contoh gini, siapapun tidak bisa menolak logika kebenaran yang Allah berikan pada kita. Bahwa yang namanya kita bicara Tuhan, itu pasti ahad. Pasti satu. Karena kalau lebih dari satu bertentangan dengan akal sehat. Ya. Coba itu tokoh PDI yang Permadi. Itu kan juga meskipun ya dikenal katanya adalah apa itu ahli kejawen atau apapun namanya, tapi dia kuat banget mengatakan Tuhan itu satu, jangan mengatakan Tuhan yang mana, karena Tuhan itu pasti satu. Artinya apa? Seluruh manusia di muka bumi itu kalau percaya adanya Tuhan, pasti dia mengatakan Tuhan itu pasti satu. Sehingga sekarang di Eropa misalkan berkembang yang namanya agnostis. Agnostis juga orang yang percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu satu, sampai namanya Tuhan. Agnostis siapa? The One, ya. Karena akal nalar kita yang diberikan Allah kepada kita untuk mengenali kebenaran itu nggak bisa menerima bahwa ada Tuhan lebih dari satu. Nanti ketika Tuhan lebih dari satu, itu akan ada benturan-benturan banyak hal. Misalkan saya diciptakan oleh siapa? Lalu siapa yang berkuasa di antara Tuhan-Tuhan ini? Tuhan yang mana? Macam-macam itu. Pokoknya oleh karena jangan heran ketika kemudian Eropa lalu berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena konsepsi ketuhanannya yang cocok antara nalar yang diberikan Allah kepada kita dengan konsepsi yang diajarkan itu klop. Nah, jadi karena klop maka kita menjadi tenang, kita menjadi nyaman gitu loh. Nah, jadi orang yang pelajari Islam itu akan ketemu kenyamanan. Kenapa? Karena nalar kebenaran yang Allah tanamkan di dalam akal pikiran manusia itu cocok. Nah, jadi ketika sesuatu yang benar kita pahami benar, asik. Tapi ketika sesuatu yang benar kita harus menyatakan salah, menjadi masalah. Ya. Oleh karena itu kita boleh mengatakan bahwa orang itu tanda petik ya, tanpa hujah dalil teks katakan itu bisa mengenali kebenaran. Bisa. Saya pengalaman saya sendiri ketika saya hidup dalam ketidakpastian, karena saya itu jujur saya itu berkelana mencari kebenaran itu tidak pendek ya. Saya pernah bersentuhan dengan Hindu, saya pernah bersentuhan dengan Kristen, keluarga saya sendiri adalah Muslim, tapi saya tidak pernah diajarkan tentang keislaman. Ketika lalu kemudian saya memulai untuk menentukan sikap hidup saya terhadap keagamaan, maka nalar saya tanpa membaca teks-teks, saya menemukan konsep bahwa misalkan gini, yang namanya kalau Tuhan itu ada, maka Tuhan harus satu. Artinya apa? Akal pikiran saya sudah membimbing saya kepada arah yang benar. Gak mungkin Tuhan lebih dari satu. Nah gitu kan lah. Kalau Tuhan harus satu. Tuhan harus sang pencipta. Yang menciptakan segala yang ada itu harus Tuhan. Kalau Tuhan tidak pencipta pasti bukan Tuhan. Nah, kan gitu kan ya. Nah, jadi apa yang saya gunakan akal pikir saya untuk merenungkan tentang sesuatu yang disebut kebenaran tadi. Jadi akal manusia ketika digunakan dengan sehat, bukan akal yang sudah kontaminasi ya, maka dia akan membimbing kepada arah yang benar. Maka saya katakan tadi, ketika kita mengkaji sesuatu yang benar lalu kita tangkap sebagai benar, maka nyaman. Tapi kalau kita dipaksa membenarkan barang yang tidak masuk nalar, maka di situ terjadi benturan. Nah, Saifuddin menurut saya pasti mengalami benturan itu. Karena dalam Islam itu kan akidah itu kan nomor satu. Sebagai orang yang belajar dari nol sampai doktor, itu tentu pembelajaran akidahnya tentu luar biasa gitu. Sejak anak-anak dulu akidah dulu. Sehingga ketika kemudian dia berpindah, waduh itu tekanan batinnya luar biasa. Ya luar biasa, apalagi kenangan-kenangan masa lalunya. Maka saya katakan kalau dia kemudian dipandang oleh sejumlah pihak orang yang sakit jiwa, saya setuju. Meskipun saya bukan seorang ahli dalam konteks kejiwaan, tetapi dengan sejumlah landasan dasar ilmu jiwa yang saya ungkapkan tadi, maka saya berani mengatakan bahwa peluangnya besar dia orang yang mengidap gangguan jiwa. Kenapa demikian? Karena hidupnya dipenuhi dengan benturan-benturan. Belum lagi sikap tindak yang dia lakukan itu juga menimbulkan benturan. Contoh, apa dia berani pulang ke Indonesia? Ketakutannya untuk pulang ke Indonesia, ketakutannya ada yang menangkap, ketakutannya ada yang akan
melakukan tindakan kekerasan pada dirinya, itu juga akan menimbulkan keguncangan jiwa juga. Jadi banyak sisi yang dialami oleh Pak Saifuddin itu yang menurut saya bisa kita prediksi, bisa kita nyatakan bahwa peluang besar beliau orang yang mengandung atau yang terkena dengan sentuhan sakit jiwa itu. Apalagi kalau kita lihat letupan-letupan beliau ketika berbicara tentang katakanlah kekristenan, itu sebetulnya gambaran orang yang paham Kristennya juga nggak jelas, tetapi memaksakan diri, akhirnya lalu ucapan-ucapannya justru seringkali saudara Kristennya pun akan terpukul. Banyak saudara Kristennya yang kemudian, loh kok ini kan jadi gitu kan ya. Dan itu juga akan menimbulkan konflik. Dan manusia pada dasarnya menghindari konflik. Maka ketika konflik terjadi, lagi-lagi terjadi tekanan-tekanan pada jiwa. Nah, stres inilah yang kemudian menimbulkan sakit jiwa. Cuma menurut saya sampai hari ini dia masih bisa ya mengendalikan itu. Nanti kapan tidak bisa mengendalikan? Saat beliau menjadi gila. Nah, saat itulah beliau sudah tidak bisa mengendalikan diri. Tapi kalau masih bisa mengendalikan diri, ya dia tidak akan sampai pada titik kegilaan itu. Ya, saya kira begitu kalau saya bicara soal. Jadi saya tidak berani mengatakan beliau sakit gila, tetapi saya meyakini bahwa beliau memang mengidap penyakit jiwa karena perjalanan hidupnya, dan seperti tadi teori yang memunculkan tadi bahwa pada dasarnya manusia itu istilahnya selalu dalam keseimbangan. Ketika sesuatu itu ada yang benturan, maka benturan itu menimbulkan stres, dan stres itu ujungnya, misalkan gini, Mas Ahmad adalah seorang lelaki yang baik. Terus kemudian Suryadi membenci Mas Ahmad. Tidak bisa, Mbak. Karena pada dasarnya orang itu menyukai orang yang baik. Jadi kalau kita sudah tahu ada orang baik kok kita benci, itu menimbulkan tekanan dalam diri kita karena tidak cocok dengan jiwa kita. Gitu loh. Itu. Tapi kalau kemudian ada orang yang jahat, yang ini itu, terus kita mencintai, nggak bisa juga, akan terjadi benturan dalam jiwa kita. Karena jiwa kita diciptakan fitrah itu ada kecenderungan fa'alhamaha fujuraha taqwa, ada kecenderungan ketakwaan kita kepada kebenaran, kebaikan itu akan mengendalikan kita. Oleh karena itu saya mengatakan menjadi orang jahat itu jauh lebih sulit daripada menjadi orang baik. Kenapa? Betul. Karena ketika kita menjadi orang jahat itu sakit, jiwa kita sakit, benturan terus. Nggak percaya, silakan saja nanti tempeleng itu anak kecil yang nggak bisa balas. Bukan rasa nyaman yang kita dapatkan setelah nempeleng atau ambil itu barang orang. Bukan rasa nyaman yang kita dapatkan, rasa gelak, resah, dan gelisah. Karena jiwa kita memang tidak menyukai itu, menolak itu. Sebaliknya, ketika kita menolong orang, menyantuni orang, ada rasa lega. Maka ada kelegaan menjadi nyaman dan tentram. Nah gitu loh. Jadi intinya di situ, konteksnya adalah gitu. Maka saya katakan tadi, senyampang ada sesuatu kenyataan yang berbenturan dengan harapan kita, maka di situ akan ada tekanan. Dan kalau itu banyak sisi, apalagi dalam kasusnya, masalahnya, maka itu akan sampai pada tingkat yang tidak bisa diatasi, yaitu kegilaan tadi. Nah, menurut saya sekali lagi Pak Saifuddin ada peluang besar dia orang yang mengidap gangguan jiwa dengan mempelajari, mendiagnosis perjalanan hidupnya yang seperti itu. Saya kira demikian. Jadi ekspektasi Pak Saifuddin Ibrahim ini tidak sesuai realitanya, makanya terjadi gangguan jiwa seperti itu. Ya, sekali lagi saya katakan tadi, saya belum tahu bagaimana dan mengapa dia meninggalkan Islam ya. Mungkin mengapa meninggalkannya itu sendiri kalau ada yang tahu juga akan arahnya ke sana. Ya, ketika ada seseorang kecewa dengan lingkungannya, kira-kira gitu kan ya. Lalu kemudian nggak bisa menerima kekecewaan ini, lalu dia mencoba melarikan diri dari lingkungan yang mengecewakan itu. Nah, sayangnya lingkungan yang kemudian diharapkan untuk bisa menyembuhkan ketidakpuasannya, kelihatannya juga tidak memberikan kepuasan yang dia cari. Nah, dan permasalahannya adalah ini menyangkut wilayah yang sangat esensial, yaitu masalah keimanan. Itu berat banget, sangat berat. Kalau urusan-urusan nggak punya rumah itu ya memang stres, tetapi tidak akan menimbulkan gangguan jiwa, apalagi kalau bagi orang yang beriman, kira-kira begitu. Tapi kalau udah bicara soal kebenaran yang berujung pada surga dan neraka, baik kehidupan dunia maupun akhirat, itu berat banget Mas Mbak, sangat berat banget, dan tekanan itu ya luar biasa. Jadi kalau sekarang Pak Saifuddin Ibrahim masih bisa
tanda petik masih bisa bertahan sampai di hari ini, tidak sampai belum keluar sampai pada wilayah yang ekstrim tadi, itu berarti dia cukup powerful, tough itu termasuk orang yang menurut saya jagoan karena kalau orang nggak jagoan mengalami perjalanan itu sudah kemarin tak ada suaranya lagi. Iya, baik Dr. Suryadi, terima kasih banyak. Yang kedua mungkin saya ingin mendengar tanggapan dari Ustadz Ahmad Wagid untuk tema Pak Saifuddin Ibrahim ini, apakah terjadi gangguan jiwa? Menurut pendapat Ustadz Ahmad seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya tadi sudah diborong habis tuntas, kupas tuntas oleh beliau. Tidak ada lagi. Ya, jadi kalau saya ingin menambahkan sedikit aja. Jadi sebenarnya kita hidup ini sebenarnya kan kita ini punya satu perencanaan dalam hidup. Kemudian pada satu perencanaan ini tiba-tiba apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Ini yang terjadi pada Saifuddin Ibrahim. Tadi Gus Sur sudah sudah menjelaskan bagaimana dia pertama benturan dengan agama, kemudian dengan keluarga. Di keluarga belum disebut keluarga, bagaimana dia kehidupan dengan anaknya sampai membuat buku sendiri khusus. Itu kan di dalam keluarga siapa saja nggak mungkin mengekspos seorang anak akan berdebat dengan bapaknya di depan umum seperti itu. Ini satu pukulan jiwa. Kemudian dia ke Amerika. Tentunya pada waktu dia ke Amerika, dia itu mengharapkan kembali, bukan mau tinggal di sana. Lagi-lagi dia terbentur oleh satu perencanaan yang gagal. Kegagalan ini dimanapun kita akan terkena namanya culture shock. Culture shock itu saya umpamanya mau ke Amerika 2 bulan, mau istirahat, mau tamasya, tiba-tiba saya jadi buron di sana. Saya harus hidup. Saya nggak punya persiapan hidup. Ini culture di sini berbeda dengan culture saya. Teman-teman saya yang di sana dulu bantu saya nggak ada di sini. Kehidupan saya mendapatkan uang dari sini. Itu culture shock namanya. Dia dalam keadaan seperti ini. Ini bisa terjadi kepada siapa saja. Jadi wajar kalau kemudian terjadi gangguan itu. Tadi dikatakan tinggal tingkat gangguannya ini seberapa. Nah, termasuk daya tahan. Termasuk daya tahannya. Tapi terlihat juga Gus Sur bahwa dia sudah mulai gangguan itu membuat nalarnya dia jadi turun. Limbung ya. Mulai limbung dia. Apa buktinya? Ngomongnya udah nggak kontrol lagi udah. Kalau dulu sebelum kejadian itu dia masih kontrol. Ada yang ditakuti, ada yang disegani. Entah itu terlepas dari itu kekuasaan ataupun Tuhan. Nalar sudah hilang. Contoh, dia motong kepalanya babi. Ini saya ditipu sama orang Arab. 35 tahun saya nggak makan babi. Loh, memang yang ngelarang makan babi cuma orang Arab apa? Orang Yahudi dia juga belajar loh. Nalar dia sudah hilang. Dia lupa bahwa di kitab dia itu juga melarang makan babi bagi orang Yahudi. Ngapain nyalain orang Arab? Sebelum orang Arab melarang makan babi, orang Yahudi terdahulu sudah melarang makan babi. Tapi karena namanya orang dalam keadaan shock, ya itu akhirnya apapun tercetus. Seperti orang yang mau tenggelam ini sekarang ini. Dia bilang bantulah kita meskipun 20.000 dana untuk kita. Ini kan sudah kelihatan orang mau tenggelam, apapun yang ada, seutas tali pun dia mau pegang. Nah ini yang terjadi. Nah, ya makanya tadi dibilang bahwa stres berat, sangat berat dengan tantangan seperti itu. Ya, kalau dia, ini sekarang serba salah. Bisakah dia hidup berkelanjutan di sana? Apa kira-kira kepolisian Indonesia ini tidak mengirim
Interpol ke sana. Apakah itu tidak dilakukan? Karena dia juga meresahkan orang-orang Islam. Bukan cuma di Indonesia karena dia berbahasa Indonesia. Seluruh dunia loh. Kalau Anda ngomong Islam itu bukan Indonesia, udah dunia. Ini menista. Nah, apa kira-kira dia tidak berpikir bagaimana dengan istrinya? Kacau. Dengan anaknya? Kacau. Dengan teman-temannya dulu. Dengan orang seagamanya pun sekarang jadi kontroversi. Nah, ini saya yakin banyak orang-orang Kristen yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Jadi ya wajar kalau kemudian dia mengidap gangguan jiwa tadi itu. Artinya jiwa tenangnya itu terganggu. Nah, tadi itu tinggal kita lihat aja kadarnya berapa persen itu. Semakin naik, semakin tinggi, semakin panas, semakin tidak terkontrol ya lama-lama pada titik poin Konslet. jeklek. Ya, jadi kira-kira itulah tadi sudah jelas sekali gamblang ini. Silakan ini Ya, terima kasih beliaunya. Ustaz Ahmad. Ya. Kemudian yang ketiga ini dari Gus Betik. Gus Betik melihat fenomena banyak yang mengatakan Saifuddin Ibrahim ini terkena gangguan jiwa. Menurut Gus Betik sendiri seperti apa, Gus? Gini, aku akan memberikan kehormatanku dulu untuk bapakku yang semoga Allah selalu merahmatinya sampai nanti menutup mata, yaitu kepada Bapak Dance. Dance Muncek. Aku tak belakang aja. Oh iya. Monggo, Bapak. Pak Dance, silakan Pak Dance Oke. menanggapi tanggapannya. Ya, saya tidak seperti menjustis, tetapi ada hal yang saya tahu. Ketika kita memiliki pandangan yang benar, maka apa yang kita lakukan pasti Benar. searah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita memiliki pandangan yang keliru, maka segala sesuatu akan bertentangan. Bukankah dalam tubuh ini ada jasmani, jiwa dan roh? Nah, jiwa, akal, kehendak, kemauan dan emosi itu yang mempengaruhi tubuh, jiwa dan roh. Nah, pandangan yang benar itu memulai daripada tindakan masuk pada roh manusia. Apakah dalam bentuk kekuasaan para malaikat, lalu jiwanya memiliki pandangan yang benar, maka ada tindakan yang benar. Nah, kalau saya perhatikan Pak Saifuddin Ibrahim, sebetulnya dia memiliki niat yang baik, tetapi pandangannya yang keliru, sehingga serba salah. Nah, mungkin ini saran bagi beliau, mudah-mudahan ini beliau dengar. Langkah yang harus dia ikuti, pertama dia harus mencari hikmat Allah. Kitab suci yang asli itu mengandung pengetahuan yang sangat dalam. Dan kitab suci original itu dekat dengan Al-Quran. Beliau saat dia memiliki pandangan yang benar serta merendahkan diri, maka dia cinta perbedaan. Seorang cinta perbedaan pasti tidak akan memaki-maki, meremehkan suatu agama. Itulah pintu hikmat. Bukan berarti kita bekerja sama, tetapi searah pandangan menciptakan beban ringan dan lega total apabila dia mengakui tauhid. Satu pandangan kita akan memiliki banyak pengetahuan dan segala beban kita pasti akan dipulihkan. Kenapa? Sebagai manusia, kita dengan dia memiliki perbedaan pandangan, tetapi kita sama sebagai manusia.
kita setanah air, yaitu bangsa Indonesia. Jadi tidak perlu melihat kesalahan seseorang, tetapi melihat bahwa dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa untuk dia agar dia memiliki pandangan yang searah dengan pandangan kita yang menjadikan dia lebih baik dan lebih baik. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir untuk klimaks dan penutup 3 pendapat tentang Pak Saifuddin Ibrahim ini terkait gangguan jiwa. Yang terakhir dari Gus Betik. Bagaimana Gus Betik tanggapannya, Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang gangguan jiwa. Mungkin saya berbeda dengan bapak-bapak yang ada di sini, ya. Karena ini juga pemikiran saya yang lama, cuman saya belum menemukan orang yang kiranya pas untuk saya ajak diskusi. Kita kan tahu ada jiwa, ada ruh, ada nafas. Itu kalau di Al-Quran beda itu. Ya, kalau yang mau meninggal itu dipanggil hai nafsun mutmainah hirji'i. Ayuhan nafsun mutmainah hirji'i. Ya. Terus ada nanti ruh. Nah, itu yang mana gitu. Jadi kalau menurut saya, apakah dia sakit jiwa apa gangguan jiwa? Oh enggak ya. Enggak. Jiwa itu tidak pernah sakit loh. Maka saya mengkritik ada dokter jiwa, ada rumah sakit jiwa, enggak ada. Ini momen saya pertama kali untuk menyampaikan, mendakwahkan bahwa jiwa itu tidak pernah sakit. Nggak ada dokter jiwa, makanya kalau ada psikolog kita bisa ngobrol tentang apa itu jiwa, apa itu ruh, apa itu nyawa. Misalkan ada kecelakaan, korban nyawa apa korban jiwa atau korban ruh? Ini kan itu harus jelas dulu. Korban ruh. Iya kan? Ini harus jelas. Ya. Maka kalau ditanyakan apakah dia sakit jiwa, enggak. Jiwa itu tidak pernah sakit, kita tidak pernah sakit jiwa. Dan rumah sakit jiwa itu seharusnya diganti. Yang ada itu sakit pikir, akal. Berulang kali dokter kita tadi kan menyebutkan nalar dibantu oleh Ustadz Ahmad. Nalar juga dibantu oleh yang semoga dimuliakan Allah Bapak Dance juga kan. Gitu. Sebetulnya dari pembicaraan mereka bertiga itu titik tumpunya di nalar itu. Jadi nggak ada sakit jiwa. Dia nggak sakit jiwa, dia sakit pikirannya. Nalarnya itu rusak. Dari mana dilihat? Dari body language-nya, mimiknya, dari susunan diksi maupun narasi yang dia pakai gitu. Sehingga kalau aku lihat, aku bukan anu ya. Bukan standar ganda gitu, enggak ya. Aku orang yang akademis. Jadi aku berpikir tidak ada alasan untuk mengatakan aku itu standar ganda, enggak. Kalau dengan Islam, dengan mu'alaf begini, dengan murtadin begini, enggak. Ya. Aku jujur, aku ambil komparasi Pak Dance yang mu'alaf ya, dengan siapa itu namanya? Saifuddin Ibrahim. Nah, itu yang murtad. Itu body language-nya beda, narasinya beda, aura wajahnya beda. Karena yang satu berpindah karena mencari kebenaran, kalau yang satu aku simpulkan itu ada sesuatu something wrong, sakit hati. Tapi bukan, hati-hati juga ngomong sakit hati, bukan sakit liver loh ya. Hati-hati, bukan sakit liver loh ya, sakit hati. Sakit hati itu dokternya nggak ada, kalau sakit liver ada ya. Sakit gigi ada. Sakit gigi ada, makanya hati-hati bermain bahasa. Itulah enaknya kalau kita belajar sastra. Jadi si Murtadin ini, dia perpindahannya itu karena ada sesuatu yang dia tidak dapatkan, maka dia berpindah dengan harapan kepindahannya itu akan mendapatkan sesuatu itu. Entah itu jabatan, entah itu apa ya, kedudukan ya, jabatan itu, cuan-cuan atau ya pengaruh atau apa gitulah ya. Di tempat dia dulu sebelum murtad kan dia pengajar gitu ya, bahwa yang beredar klaimnya pakar Al-Quran, tapi bagaimana pakar Al-Quran kok seperti itu? Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad, dia bilang dia ditipu atau dibujuki orang Arab berapa 30 tahun nggak makan babi. Beda.
Nggak begitu. Al-Quran itu untuk humanisme, bukan hanya untuk orang Arab. Kalau dia ngomong gitu kan berarti kan kerangka berpikir dia bahwa Islam itu Arab. Tidak. Islam itu universal. Kalau Islam itu untuk orang Arab, Nabi nggak usah perang. Itu logika sederhana. Padahal kenyataannya Nabi perang, yang diperangi juga orang Arab. Berarti Islam itu universal. Ya, soal historikal lahirnya di Arab Mekah Madinah itu fakta yang nggak bisa kita hindari. Iya, gitu loh. Tapi sebagai panduan kehidupan, role of the game di dalam kehidupan itu universal. Maka kalau dia bilang, oh, saya dibujukin orang Arab, wah ini nggak ngerti urusan. Nah gitu kok dia ngomong pakar tafsir Al-Quran ini Secara historical juga nggak kena. Jauh. Jadi itulah dia ada gangguan pikir, bukan gangguan jiwa. Jiwa kita semua bagus, nggak ada orang sakit jiwa. Maka rumah sakit sekarang kita ganti rumah sakit pikir. Bukan rumah sakit jiwa. Jiwa itu nggak pernah sakit, ya. Jadi pikirannya terjadi confuse antara yang diharapkan dengan fakta yang didapatkan, nggak ketemu, ya. Sementara jadi gini, ini kalau aku lihat ya, orang ini bukan tidak tahu kebenaran. Aku body language kalau lihat itu begitu. Orang ini tahu kebenaran, tapi dia mengingkari kebenaran itu demi sesuatu yang dia cari. Yang dia cari sepertinya sekarang nggak dia dapatkan juga. Tambah bingung. Rusak lagi pikirannya, bukan jiwanya. Kalau jiwanya tetap lain sama bapak kita, Bapak Dance. Beliaunya berpindah karena mencari kebenaran. Jadi orang itu ya bisa dilihat narasi yang dia pakai apa, intonasinya seberapa, terus nanti diksi-diksi pilihannya bagaimana. Itu mencerminkan pikirannya sedang kacau atau enggak. Kalau nggak percaya gampang. Ada orang kita kasih whisky atau vodka, kita bikin mabuk, terus suruh ngomong. Mesti berbeda omongannya daripada orang yang pikirannya tidak terganggu. Tapi kalau pikirannya terganggu, omongannya juga beda gitu loh. Jadi gangguan pikiran ya. Gangguan pikiran, bukan gangguan jiwa ya. Kalau jiwa kita Judulnya semua diralat kalau gitu. gangguan pikiran. Jadi ini orang pikirannya sudah nggak jelas. Sakit pikiran. Ya, jadi sakit pikirannya. Yang harus diobati ya pikirannya itu. Ya seperti apa yang saya suka dengan Pak Dance ya. Bagaimanapun dia kan belum game over. Orang itu selama belum game over masih ada kemungkinan. Sama Pak Dance sama kita doakan semoga kembali ke jalan yang lurus. Amin ya Allah. Jangan kembali ke jalannya raya. Nanti kembali ke jalan raya ditubruk. Kembali ke jalan yang lurus gitu ya. Ya. Jadi masih ada harapan lah ya. Tapi ya begitu, orang itu ada gengsi, Pak. Ada gengsi. Dia sementara mau kembali nanti gimana, tetap bertahan ini juga gimana gitu. Jadi pikirannya rusak. Cuman kalau kita berpikir lebih expand lagi, ya akhir kehidupan itu akan berbicara. Maka kalau kita sudah berbicara akhir kehidupan, di sana tidak ada lagi kong kali kong, tutup mata rogoh kantong. Salah ya salah, benar ya benar, karena di hadapan hakim yang maha adil tidak ada yang tersembunyi. Maka gengsi itu harus dibuang. Akalnya harus mengatakan gengsinya dibuang dan dia kembali ke jalan yang lurus. Itu bisa selesai. Nah, itu baru dia jagoan. Jagoan itu begitu. Bukan kena masalah tapi nggak gila-gila, itu bukan jagoan. Itu nunggu waktu aja gitu loh. Jagoan atau pecundang? Yang itu pecundang. Jadi gini, jagoan itu adalah orang yang berani mengakui kesalahan dan meninggalkan kesalahan itu untuk meraih kebenaran. Itu jagoan. Jadi definisiku itu begitu. Definisi itu bisa berubah-ubah. Kalau pecundang Ya bablas dia. Karena ya itu kerusakan pikiran itu gitu. Jadi masih ada kesempatan. Aku senang dengan Pak Dance mendoakan ya. Ya siapa tahu Pak ya, bisa kembali lagi bersama kita lagi. Kita dukung. Dan kita akan menghapus semua ya sudahlah. Namanya setiap orang punya salah kan. Sudah, yang penting jangan diulangi gitu. Sudah, kembali kita duduk bareng di sini. Itu aku kira itu sesuatu yang bagus. Jadi sekali lagi si Murtadin ini tidak sakit jiwa tapi sakit pikir gitu. Itu dari aku ya. Terima kasih, tapi kita juga sama-sama doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, kembalikanlah
si Murtadin Saifuddin Ibrahim ini Amin ya Allah. pada kerangka berpikir yang benar, karena pikirannya ini ada sakit ya Allah. Dan insya Allah kami akan memaafkannya ya, karena banyak beban yang dia tanggung, keluarga, lingkungan, tempat kerja ya, sahabat-sahabat semua jadi kacau, dan itu membuat pikiran dia jadi kacau juga, jadi rusak gitu. Dan semoga dia tidak mengeraskan hatinya untuk kembali ke jalan yang mana dulu dia sudah tempuh. Dan kami tahu ya Allah, Engkau Maha Pengampun, dan ampunilah dia, dan semoga dia mau melunakkan hatinya untuk kembali bersama-sama di jalan yang dulu ditempuh. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu dari aku. Amin amin. Alhamdulillah. Kita telah berdoa bersama untuk Pak Saifuddin Ibrahim agar dapat kembali ke jalan yang dulunya dia tempuh, yakni kebenaran. Karena mungkin sekarang dia sedang tersesat dan tidak untuk pulang, dia bingung. Ketika pulang, tadi Gus Betik berbicara, ketika kembali ke dalam kebenaran, bagaimana reaksi atau respon yang lainnya. Tapi ketika bertahan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia inginkan, seperti itu. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada 4 narasumber kita kali ini, Gus Betik, Ustadz Ahmad, Dr. Suryadi, dan Pak Dance, terkait tema yang kita usung. Benarkah Pak Saifuddin Ibrahim memiliki gangguan pikiran? Kata Gus Betik tadi. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.